Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohani Baharudin, salah satu guru yang mengampu mata pelajaran kimia dari SMAS Barang Lompo Makassar, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pembelajaran best practice saya selama mengajar dari rumah yang saya persembahkan sebagai salah satu video dalam memperingati Hari Guru Nasional 2021. Selamat menyaksikan. Selama pemerintah menyarankan untuk melakukan pembelajaran dari rumah, selama beberapa bulan SMAS Barang Lompo atau SMABAR melakukan hal yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka terbatas karena kami berasal dari pulau yang jauh dari perkotaan yang sejauh ini selalu berada pada zona hijau. Pada masa-masa tersebut, saya sebagai salah satu guru di SMA Barang Lompo, terutama di bidang studi kimia, memikirkan berbagai cara agar mampu membantu peserta didik bisa tetap belajar di rumah atau di sekolah secara terbatas dan juga bisa memahami berbagai materi yang kebanyakan adalah perhitungan. Maka dari itu, saya menggunakan 3 aplikasi dalam pembelajaran jarak jauh, yakni grup WhatsApp, Microsoft 365, dalam hal ini adalah Microsoft Form, dan grup FB. 3 aplikasi tersebut kadang saya gunakan secara bersamaan, kadang pula hanya menggunakan 2 aplikasi saja. Grup WhatsApp saya gunakan untuk menyapa peserta didik sebelum pelajaran dimulai atau pada awal pembelajaran, seperti memberi salam, mengecek kesiapan belajar peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran atau materi yang akan dipelajari, hingga penutupan proses pembelajaran. Untuk inti pembelajaran, biasanya saya gunakan 2 aplikasi yang digunakan secara bergantian. Untuk Microsoft 365, dalam hal ini adalah Microsoft Form, saya gunakan untuk menyelipkan link YouTube, di mana materi pembelajaran yang saya buat sendiri atau materi dari video orang lain yang saya ambil di YouTube. Kuis atau ulangan saya berikan menggunakan aplikasi ini karena waktunya bisa dikontrol sehingga peserta didik bisa fokus mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kuis pun saya kreasikan dalam bentuk teka-teki silang agar peserta didik tidak terlalu tegang dalam menjawab soal yang saya namakan TTS Kim, teka-teki silang kimia. Untuk aplikasi lainnya berupa grup Facebook, saya melakukan live grup FB untuk memaparkan materi yang sudah mereka nonton di link YouTube yang dibagikan, tapi masih ada belum mereka pahami. Biasanya link YouTube selain saya selipkan di Microsoft Form, saya pun menyelipkan di beranda grup FB jika materinya berbeda. Untuk pengumpulan tugas, peserta didik bisa mengumpulkannya di beranda grup Facebook di masing-masing kelas karena waktunya tidak dibatasi, namun hari atau jam pengumpulan tugas bisa tetap terlihat sehingga mereka bisa mengumpulkan tugas sehingga bisa diketahui peserta didik yang tepat waktu atau tidak tepat waktu. Selain itu, file tugas yang tidak perlu disimpan di memori telepon atau laptop. Yang paling menarik adalah ketika saya membuat media pembelajaran sendiri
berupa media sederhana yang saya buat menggunakan aplikasi Canva. Selain media yang saya buat tersebut bisa disimpan atau digunakan sebagai video, bisa pula disimpan atau digunakan sebagai PDF atau PowerPoint, sehingga peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dalam hal ini, video saya kombinasikan dengan audio. Audio pun bisa didengarkan tanpa melihat video. Berikut ini adalah media pembelajaran sederhana yang saya buat. CNH2N+2 itulah rumus alkana CNH2. Yang menarik lainnya adalah pengumpulan tugasnya, yakni peserta didik bisa kreasikan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, baik dari segi minat belajar, profil belajar, dan gaya belajarnya. Ada peserta didik yang mengumpulkan tugas dengan menggunakan video, di mana video ini mereka buat dengan menggunakan aplikasi Canva. Ada yang menggunakan poster, dibuat pula dengan menggunakan Canva, dan ada pun yang membuat dengan menggunakan karya tangan sendiri. Dan ada juga peserta didik yang merekam audio. Dua hal menarik tersebut dilakukan agar sejalan dengan program dari pemerintah atau Kementerian Pendidikan, di mana saya sebagai salah satu pesertanya dalam pendidikan guru penggerak, yang salah satu materinya adalah pembelajaran berdiferensiasi, yakni sebuah pembelajaran yang guru rancang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, baik dari segi minat belajar, profil belajar, dan gaya belajar peserta didik. Meskipun masih suasana COVID, tapi seorang guru harus tetap berkreasi dalam merancang pembelajaran untuk peserta didiknya demi terwujudnya profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Melalui program Guru Penggerak dan Hari Guru Nasional 2021, maka guru bisa bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Salam guru penggerak dan selamat Hari Guru Nasional 2021 untuk semua guru yang ada di Indonesia.